Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian, Bapak Ibu sidang jemaat. Mari kita bersama memulaikan ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita pagi hari. Selamat pagi dan selamat tahun baru bagi kita semua. Kita boleh merasakan sukacita di hari baru dan di tahun yang baru ini. Semua karena tuntunan kasih Yesus. Tahun yang lama, tahun 2020 telah kita lalui dengan suka dukanya, dan di dalam tahun yang lama kita sebagai umat manusia di dunia ini mengalami pergumulan yang berat karena menghadapi pandemi virus corona. Teruslah melangkah menjalani tahun yang baru ini. Percayalah bahwa Ia akan tetap berjalan bersama kita seperti tema kita hari ini, melangkah bersama Yesus. Mari kita muliakan Tuhan dengan pujian Ku Ada sebagaimana Ku Ada, dengan kasih sejemput kita bersama berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selamat Tahun Baru. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dalam ibadah ini. Kasih yang sama menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama bermazmur dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat 10. Kita baca secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Git Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan,
Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. pujian Mazmur 19 ayat 1, angkasa yang megah puji. Kita berdiri dan kita mendengarkan perintah mengasihi dari Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Kasih paling agung. Kasih paling agung
Silakan duduk. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa-dosa kita. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Namun kami seringkali tidak mengasihi-Mu, bahkan kami lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama memberikan persembahan dan kita diingatkan dari Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 9. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Sambil kita memberikan persembahan, kita iringi dengan pujian kasih Allah sungguh terbukti. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur
bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama melakukan pujian, puji syukur, terimalah. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Yang pertama dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Yang kedua dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6a. Dan yang ketiga dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Sepatutnya lah kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memperkenankan kami semua hari ini memasuki hari pertama, bulan pertama, dan tahun yang baru di tahun 2021, tepatnya hari ini. Sungguh ajaib dan besar karyamu Tuhan, sehingga kami semua masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu. Kami rindu untuk menjalani kehidupan yang baru ini, didasari oleh kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dimeteraikan dengan baik dalam hati kami lakukan, dan kami hayati di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dipilih dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Inilah bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis,
ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri, memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Ia tak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan akan sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6a. Firman Tuhan, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, Gema Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin firman Tuhan. Haleluya. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu Tuhan pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Jalan hidup yang akan datang, tanganku
Saudara, kita akan merenungkan satu tema perenungan pada hari ini di tahun yang baru 1 Januari 2021, yaitu melangkah bersama Yesus. Melangkah bersama Yesus, baatu tumengkah sisola Kristu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah kita di hari pertama, bulan pertama di tahun 2021 ini. Kita semua masih ada sebagaimana kita ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita masih bisa melangkahkan kaki memasuki tahun yang baru hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang senantiasa menyatakan pertolongannya bagi kita semua. Dari tahun ke tahun, kasih-Nya tak pernah memudar. Bacaan utama kita hari ini, Matius 25 ayat 31 sampai 46, adalah rangkaian penjelasan Yesus atas pertanyaan murid-muridnya mengenai akhir zaman. Penghakiman pada akhir zaman menjadi suatu titik pusat yang akan mempertemukan seluruh umat manusia, sekaligus membuat pemisahan untuk selama-lamanya. Semua bangsa akan berkumpul untuk menghadap Yesus yang adalah hakim, sebab Yesus telah ditetapkan menjadi hakim untuk semua bangsa. Tidak ada satupun orang yang dapat mengelak dari hari penghakiman itu. Akhir zaman dilukiskan sebagai saat penghakiman untuk seluruh bangsa, yang di sana akan terjadi pemisahan antara domba dan kambing. Tuhan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Pengambilan keputusan pada saat penghakiman itu dihubungkan dengan apa yang dikerjakan oleh manusia di dunia ini, kini dan di sini. Kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah bukan karena jasa kita atau karena kesucian kita, melainkan hanya karena anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Karena itu, merespon anugerah Allah, kita harus mewujudkan pelayanan konkret, pelayanan nyata dalam bentuk pemenuhan kebutuhan orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, mereka yang terabaikan,
dan mereka yang terkurung dalam ketidakberdayaan. Suatu hal yang menarik dan tidak lazim bahwa Yesus justru menyamakan dirinya dengan orang miskin dan lemah, bukan dengan orang kaya, berkuasa dan terhormat di dunia. Inilah bukti kerendahan hati Yesus. Tidak seperti manusia yang lebih suka meninggikan diri daripada mau merendahkan dirinya. Dengan demikian, khotbah Yesus tentang akhir zaman merupakan penghiburan, penguatan, dan dorongan kepada kita semua warga jemaat, supaya kita tetap melayani Tuhan dengan setia sampai akhirnya. Saudara-saudara, apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita lakukan dan bagikan kepada semua orang? Pertama, ingatlah bahwa kita manusia telah dimahkotai kemuliaan dan hormat. Karena itu, marilah kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber berkat. Pertanyaan untuk kita renungkan ialah, apakah kita sudah menjalani tahun 2020 yang lalu dengan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber berkat dalam hidup kita? Karena kenyataan yang terjadi saat ini, kita manusia cenderung mengutamakan keinginan daging dan jasmani kita, sehingga untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber berkat seringkali terhambat, sulit, dan bahkan tidak pernah kita lakukan. Kedua, masa depan yang baru telah tersedia ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan yang akan datang dalam kemuliaan-Nya. Ketiga, jalanilah tahun yang baru ini, tahun 2021, bersama Tuhan Yesus. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan berjalanlah bersama Dia melewati badai dan gelombang hidup ini. Maka percayalah, perjalanan kita pasti aman dan selamat, karena kita melangkah bersama dengan Yesus. Selamat menjalani tahun baru, tahun 2021. Melangkahlah bersama dengan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau memperkenankan kami memasuki hari yang baru, bulan
bulan yang baru, di tahun baru, tahun 2021 hari ini. Tuhan, pegang tangan kami, karena kami tidak mampu berjalan sendirian. Pertolongan-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu kami selalu nantikan. Kami percaya ketika kami melangkah bersama dengan Yesus menjalani tahun baru ini, maka kami semua pasti selamat. Selesai. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita bersama masuk dalam doa syafaat, kita akan bersama mendengarkan pujian solo. Disilakan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah beribadah kepadamu di hari ini, tanggal 1 Januari 2021, tahun baru yang telah Engkau karuniakan bagi kami semua. Tuhan, tetaplah Engkau berjalan bersama dengan kami melewati tahun yang baru ini, karena tanpa-Mu Tuhan kami tidak mampu menjalani hidup ini. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu ya Bapa, berjalanlah, melangkahlah bersama dengan kami, menapaki hari-hari hidup kami di tahun yang baru ini. Kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, kami berdoa buat warga jemaat-Mu yang sakit dalam kelemahan tubuh. Kami terus mendukung dalam doa Ibu Yohana Pananangan, Bapak Obed Rantesalu dalam pemulihan, Bapak Rusmin Sakaria dalam pemulihan, Bapak Titus Tapi, Bapak Daud Tangah, dan semua warga jemaat-Mu Tuhan yang sakit. Apapun pergumulan sakit penyakit mereka, Engkau kiranya akan menyembuhkan mereka semua. Bagi warga jemaat yang lanjut usia, berkati mereka dalam masa tuanya. Bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, Engkau berkati mereka Tuhan, sempurnakan sukacita mereka, dan ingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati kami. Terimalah pelayanan kami Tuhan, supaya pelayanan ini menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Bapa di sorga, pergumulan pandemi COVID-19 yang kami hadapi sampai hari ini Tuhan, kami hanya memohon kepadamu, lindungilah kami Tuhan, jauhkanlah kami dari bahaya pandemi ini. Kami merindukan saudara-saudara kami Tuhan yang telah terinfeksi, biarlah mereka disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Mereka lepas dari penyakit ini, mereka sembuh dan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang berduka cita karena banyak kehilangan anggota keluarga oleh karena pandemi ini, Tuhan hiburkan, kuatkan mereka, dan yakinkanlah mereka bahwa Tuhan punya rencana di balik semua yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati semua warga jemaat-Mu yang beribadah dari rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka Tuhan semakin teguh beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.
dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Aku Tuhan semesta. Saudara, pergilah kamu, jalanilah tahun yang baru ini dengan tetap dalam tuntunan kasih Yesus. Jadilah berkat bagi sesama. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sekali lagi kita bersama memuji Tuhan dengan pujian Hatimu Ada Bagiku sebagai lagu penutup ibadah kita siang hari ini.
semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku Demikian ibadah kita, diucapkan terima kasih atas keterangan kita sekalian. Shalom, selamat siang.